sampai ya, suatu kaum itu sampai-sampai berkata kepada Allah, bilakah datang pertolonganmu ya Allah. Jadi artinya apa? Cobaan Allah itu kadang-kadang para pemirsa, itu ibarat orang nyemplung ke air. Kadang-kadang airnya itu udah sampai ke telinga, ke hidung nih. Jadi udah megap. Kita perlu mempersiapkan diri. Gimana kita mempersiapkan diri kita? Balik lagi kepada tema kita, hikmah di balik cobaan. Bagaimana rahasianya para nabi ini kuat menghadapi cobaan-cobaan tadi? Ya, ternyata para pemirsa, para nabi itu adalah manusia-manusia yang hatinya sudah bersih, hatinya baik, sehingga mereka dapat melihat hikmah di balik cobaan. Ya, ini dia dapat melihat hikmah di balik cobaan. Contoh misalkan dalam kisah Nabi Musa yang tadi saya katakan, dia ancam mau dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Ditawarin suatu kekuasaan, ditawarin sebuah harta benda, nggak bergeming dia. Kenapa? Karena dengan mata hatinya yang sudah terbuka itu, dia dapat melihat hikmah di balik cobaan ini apa. Oh, Allah akan mengangkat derajat saya jauh di atas ini semua. Tawaran yang sangat tinggi. Tawaran yang jauh di atas ini semua. Saya ambil contoh para pemirsa. Ya, kalau misalkan Mbak Nadine ini, ya Mbak Nadine, katakanlah misalkan Mbak Nadine itu ditawarin oleh seseorang, Mbak Nadine, kalau Mbak Nadine nanti katakanlah ya, Mbak Nadine itu baik, nanti Mbak Nadine akan saya kasih kota Jakarta beserta seluruh isinya. Tiba-tiba ada orang datang, Nadine, kamu mau nggak saya kasih kelurahan Pulau Mas? Nggak mau. Orang aku tuh ditawarinya seluruh Jakarta kok. Gitu. Iya. Ya. Nah, dalam dialog Nabi Musa dan Fir'aun itu begitu. Fir'aun menawarkan kepada Nabi Musa, "Hei Musa, tinggalkan keyakinanmu. Jangan kamu bela ini bangsa-bangsa Israel. Akan aku kasih kamu kekuasaan." Tapi karena Nabi Musa ini sudah melihat dahsyatnya nikmat yang Allah janjikan nanti di yaumul akhir, kecil itu buat Nabi Musa. Nah, inilah yang disebut hikmah di balik cobaan yang bisa dibaca dan bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya baik. Nah, pemirsa, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan tema kita yang sangat luar biasa sekali di itu, hikmah di balik cobaan. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya derita penyakit lambung yang dirasakan oleh saya sesak napas, kepala pusing, dan nggak bisa tidur. Kemudian saya udah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Langsung saya ke Bapak Ustadz Sony. Kata Pak Ustadz Sony, saya harus terapi 5 kali. 1 kali, kedua kali udah terasa, ketiga kali, 4 kali udah berangsur-angsur sembuh, kelima kali alhamdulillah penyakit saya udah sembuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan Pak Ustadz Sony Trisitna.
Dan kita juga masih membahas tentang tema kita yang sangat luar biasa sekali pemirsa, yaitu hikmah di balik cobaan. Nah Pak Ustadz, kalau dalam menyikapi kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga begitu ya, pasti setiap keluarga atau setiap umat begitu pastinya akan mengalami yang namanya hikmah di balik cobaan. Ini sebenarnya kalau untuk contoh singkat saja begitu Pak Ustadz, hikmah di balik cobaan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa Pak Ustadz? Iya, ini saya pikir juga sebuah pertanyaan yang baik ya Mbak Nadine, bahwa hikmah di balik cobaan ini seperti apa. Yang jelas kalau kita melihat dari apa yang Allah katakan tadi, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman padahal belum datang cobaan dariku. Sesungguhnya aku coba dengan sedikit sakit, takut dan kurang, dan aku bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat nih para pemirsa, dari kisah sejarah ya, yang Allah ceritakan di dalam kitab suci, ternyata orang-orang yang sabar menghadapi cobaan itu, orang-orang ini akhirnya menemui sebuah kemenangan ya, kemenangan di dunia ini dan di akhirat kelak. Betul. Ya, saya ambil contoh saja, misalkan ya, mungkin bukan dari ada para pemirsa melihat oh ya dia kan nabi. Oke, kalau gitu saya ambil contoh yang bukan nabi, dan dia adalah seorang wanita ya, contoh misalkan dalam kasus Siti Hajar. Mari kita semua tenang dulu, diam, merenung, coba menghadirkan perasaan. Ya, sekali lagi, coba menghadirkan perasaan seperti apa yang dialami oleh Siti Hajar pada waktu itu ya, di sebuah padang pasir ya, yang belum ada kendaraan pada saat itu. Dia adalah seorang wanita yang tidak terlatih untuk bela diri, tidak terlatih untuk berperang, tidak membawa bekal air. Yang dia bawa hanya seorang bayi di tengah padang pasir. Bayangkan para pemirsa, bagaimana perasaan Siti Hajar pada saat itu. Yang namanya di padang pasir itu banyak binatang buas, Pak. Betul, bahkan panas sekali begitu ya. Di padang pasir itu banyak perompak di sana. Yang namanya di padang pasir, kalau kita tidak bawa air, binasa kita. Coba deh hadirkan perasaan pada saat itu. Apa yang dialami oleh Siti Hajar? Cobaan seperti apa? Dia harus menggendong seorang bayi, berjalan menaiki bukit loh. Bukit Safa. Mondar-mandir dari Safa Marwa. Dengan membawa seorang bayi yang mungkin pada saat itu Nabi Ismail sebagai bayi yang mungkin menangis karena tidak dikisahkan di dalam kitab suci situasi kejadian pada saat itu tuh Nabi Ismail menangis apa tidak. Tapi saya yakin pasti menangis. Bagaimana hancurnya perasaan seorang ibu melihat anaknya menangis karena ingin minum. Beliau berjalan mencari air. 7 kali itu bukit dicoba berlari sana selari sini. Bayangkan, 7 kali dicoba. Bukan 1 kali, 2 kali. 7 kali ya? 7 kali. Berlari, naik turun bukit, coba cari ada nggak ada, balik lagi. Ada nggak ada, balik lagi. Mungkin pada diri Siti Hajar pada saat itu. Biarkanlah aku mati dalam keadaan aku berlari untuk menegakkan keyakinanku bahwa Allah tidak akan mencoba aku. Kalau Allah tahu aku tidak sanggup menghadapi cobaan, dengan keyakinan itulah dia berlari. Dan demi kasih sayangnya kepada putranya, lebih baik dia yang mati daripada Nabi Ismail tidak minum. Dalam 7 kali putaran akhirnya Siti Hajar berdoa kepada Allah. Diriwayatkan tiba-tiba karena hentakan kaki daripada Nabi Ismail, pada saat Siti Hajar berdoa,
muncratlah air Zam-Zam itu. Inilah hikmah di balik cobaan. Bahwa manusia akan dicoba oleh Allah. Siti Hajar itu istrinya Nabi besar, para pemirsa. Anaknya pun seorang Nabi, dicoba oleh Allah. Beliau bukan seorang Nabi, tapi daya tahan keimanannya kaliber Nabi. Dan itu sangat dihormati oleh Nabi Muhammad. Makanya di Ka'bah ada Hajar Aswad, ada Sa'i Safa Marwah. Itu semua dari Siti Hajar. Siti Hajar pada saat mengalami cobaan itu, karena hatinya baik, hatinya beres, beliau dapat melihat hikmah di balik cobaan. Sehingga memiliki suatu keyakinan yang tangguh sekali bernabi. Tidak putus asa. Berlari 7 kali. Bayangkan saja para pemirsa, coba aja para pemirsa nyari air. Naik turun bukit, baru sekali gak ada, udah pasti gak ada, udah. Saya udah coba cari, gak ada. Beda dengan Siti Hajar. Didatengin lagi di tempat. Balik lagi, Safa Marwah, terus. Sampai akhirnya bertemulah dengan yang namanya air Zam-Zam. Nah, dari kisah Siti Hajar ini dapatlah kita renungkan para bisa kebenaran daripada firman Allah tadi. Bahwa sesungguhnya engkau akan aku coba dengan sedikit sakit, takut, dan kurang. Dan aku bersama orang yang sabar. Nah ini, ternyata di balik daripada sabar, itu ada Zam-Zam. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba oleh Allah. Oke, kamu beriman boleh. Kamu sembelih nih putramu ini. Coba lihat. Begitu Nabi Ibrahim sabar menghadapi cobaan itu, dilaksanakan perintah Allah itu, muncul domba. Artinya apa? Artinya di balik cobaan, kalau kita sabar, akan muncul Zam-Zam, akan muncul domba, akan muncul reward. Ini yang dikatakan oleh Allah. Sesungguhnya aku bersama orang yang sabar. Para pemirsa, kurang kaya apa manusia itu kalau dia bersama Allah? Allah aja mau bersama dia. Ya, apalagi, siapa lagi yang paling berkuasa di alam jagat raya ini kalau bukan Allah? Allah aja mau bersama dia. Ini saya katakan. Orang-orang yang sabar itu orang-orang bersama Allah. Dan orang-orang yang bersama Allah insya Allah dijamin. Dunia akhiratnya dijamin. Ya. Bahkan Rasulullah itu dikisahkan. Ya, dosa. Nah, sebelum ya, dan yang akan itu diampuni. Kenapa? Karena Rasulullah itu bersama Allah. Nah inilah tema kita pada hari ini, saya katakan luar biasa. Hikmah di balik cobaan. Terlihat enteng, tapi karena bawa-bawa hikmah jadi berat. Ya, saya terima kasih nih sama produsernya. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama. Luar biasa, hikmah di balik cobaan ini memang temanya kata Pak Sony ini terlihat enteng, namun sangat berat dijalankan begitu ya. Nah, apakah hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima cobaan ini dengan penuh hikmah? Apakah bagaimana Pak Ustaz Sony? Ya, jadi sekali lagi bahwa yang bisa membaca hikmah di balik cobaan itu hanya orang-orang yang bersih hatinya. Kalau dia bersih hatinya, insya Allah dia akan mudah untuk menjadi orang yang beriman. Ya. Jadi sekali lagi Mbak Nadine, kalau saya boleh menarik sebuah garis benang merah ya, dari cobaan-cobaan yang dialami oleh para nabi, yang juga dialami oleh Siti Hajar. Ya. Ternyata kuncinya itu adalah supaya kita kuat menghadapi cobaan adalah kita harus menjadi orang yang sabar. Betul. Nah, untuk kita bisa menjadi orang yang sabar, maka kita harus membersihkan hati kita. Ya kan? Nah, supaya kita bisa bersih hati kita, maka kita harus banyak melakukan perenungan, tafakur. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar pada saat itu. Karena pada saat itu belum ada sholat.
ya, zamannya era Nabi Ibrahim. Iya. Itu kan belum turun perintah sholat. Iya. Jadi mereka melakukannya dengan cara tafakur. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Nah, pemirsa, pembahasan kita semakin menarik saja. Nah, seperti janji saya tadi, pemirsa, saya akan menghadirkan sebuah testimoni, pemirsa. Pak Wowo, beliau terkena penyakit prostat. Nanti kita akan bincang-bincang setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari saya habis pulang jalan-jalan dari Malaysia, pas mau mengangkat koper, mendadak tangan saya kayak terkilir. Tapi itu sakitnya bukan hanya terkilir biasa, itu kayak bunyi krek begitu. Habis berapa hari saya pergi ke dokter dan di ronsen, ternyata hasilnya ada pergeseran tulang. Habis itu saya datang ke terapi kolbu Pak Sony, Power of Soul, dan saya diterapi 3 kali. Dan dengan hasil itu saya sembuh total. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Nadine Dinata dan Pak Ustadz Sony Sutrisna. Dan kali ini nih pemirsa, di segmen 4 kita telah kehadiran yaitu Bapak Wowo. Beliau terkena penyakit prostat dan umurnya sekarang sudah mencapai 67 tahun, luar biasa. Dan ternyata pemirsa yang tadi saya dengar-dengar, ternyata penyakit prostat ini dialami 5 tahun yang lalu pemirsa ya, berarti sangat gak nyaman sekali. Dan alhamdulillah sekarang panjang umur bisa mencapai usia 67 tahun. Baik, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Wowo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, jauh lebih baik begitu ya Pak? Ya alhamdulillah sehat. Iya, sehat selalu. Betul. Nah Pak Wowo, tadi saya mendengarkan cerita Bapak. Katanya Bapak terkena penyakit prostat begitu ya? Betul. Nah ini kalau Bapak bisa tahu sakit prostat, ini dari mana awalnya? Pertama saya tahunya bahwa saya menderita penyakit prostat itu kan berobat ke rumah sakit. Ke rumah sakit periksa dokter, ya. Dan dinyatakan oleh dokter bahwa saya ini menderita penyakit prostat. Iya. Dan memang divonis ya harus dioperasi. Iya. Yang namanya prostat itu harus dioperasi. Sehingga ya mungkin saya belum siap dah untuk menghadapi itu, makanya ya saya cari alternatif lain. Iya. Yang sekiranya bisa menyembuhkan Bapak ya. yang tanpa dioperasi begitu. Benar ya, karena memang waktu itu medis pun memutuskan untuk operasi Bapak. Betul. Supaya rasa nyeri atau rasa penderitaan yang Bapak alami ini bisa hilang gitu ya. Betul. Nah, betul. pada saat itu memangnya apa saja Pak yang Bapak rasakan? Apakah Bapak nyeri yang memang teramat berlebih atau bagaimana begitu? Dari awal barangkali kan gejalanya ya. Iya, dari gejala awal ya. Kurang lebih 4-5 tahun yang lalu itu. Iya. Yang saya rasakan itu pada saat buang air kecil itu pertama tidak lancar. Bahkan sering ya? Sering dan seperti pernah tuntas. Anyang-anyangan saya tidak pernah tuntas. Ya. Nah selalu ada sisa gitu dah kalau seandainya buang air Betul. kecil itu. Dan itu ya dianggap sepele sama saya bahwa itu ya biasa-biasa saja. Iya. Ternyata itu adalah gejala-gejala penyakit prostat itu. Iya. Ya setelah lama kelamaan ya akhirnya ya sampai sakit sampai saya digotong ke rumah sakit. Iya. Dan dinyatakan oleh dokter, diperiksa oleh dokter bahwa ini penyakit prostat dan memang
Tidak ada lain kalau penyakit prostat itu ya harus dioperasi. Betul ya, jadi pada saat itu Bapak aktivitas pun juga pada saat itu masih bekerja ya. Sekarang